Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiga dia. Oke, Wageng. Kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul tersebut masih ada kaitannya dengan kartu yang saya pegang ini. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika saya mengatakan apakah kondisi batin yang kamu miliki menghantui situasi dari pihak ketiga? Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, tetapi gambaran yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu terlebih dahulu saya ingin mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap judul tersebut. Kenapa terlebih dahulu saya ingin mengarah terhadap diri kamu? Kalau saya katakan kembali, kamu itu salah untuk menentukan kondisi perasaan kamu terhadap orang yang pernah dipertemukan terhadap diri kamu secara komitmen. Salah yang saya katakan tadi bukan berarti ucapan saya ini menyudutkan diri kamu, menghakimi diri kamu. Ibaratnya komitmen kamu itu seperti tanaman. Seperti tanaman yang saya katakan, tetapi kamu
membiarkan ilalang untuk merusak apa yang menjadi kondisi dari tanaman tersebut. Seperti itulah kondisi komitmen kamu. Kamu seperti memberikan apa yang menjadi keyakinan kamu, kepercayaan kamu, ketulusan kamu, tanggung jawab kamu, kedewasaan kamu, tetapi keyakinan yang kamu berikan secara komitmen kamu semuanya dihancurkan oleh manusia tersebut. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu yang berbicara secara koin, tetapi koin tersebut terdiri dari 7 koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu koin dari ke-7 koin tersebut, satu koin yang saya tarik ini, coba kamu perhatikan bagaimana situasi gambar di dalam kartu tersebut. Seseorang yang terduduk tetapi sambil memegang satu koin. Koin yang dipegang inilah yang saya katakan tadi, ibarat ilalang, ibarat keyakinan kamu. Seven of Pentacles. Komitmen kamu itu sama sekali tidak pernah memberikan apa yang menjadi kemajuan kamu, malah memberikan diri kamu kemunduran. Komitmen kamu itu bukan memberikan apa yang menjadi kepentingan kamu agar kamu bahagia, tetapi memaksa diri kamu untuk memberikan apa yang menjadi kepentingan dari manusia itu agar manusia itu menerima kebahagiaan. Benar atau tidak dari apa yang menjadi perkataan saya tadi, semua saya kembalikan terhadap situasi pemikiran kamu, dan saya pun tidak memberikan suatu sugesti secara pemikiran agar pemikiran kamu bermain dengan apa yang menjadi ucapan saya tersebut. Saya hanya sekedar memprediksikan kartu yang saya pegang ini, wah geng. Sekalipun kartu yang saya pegang ini saya mencoba untuk mengkaitkan dengan apa yang menjadi judul tersebut, saya akan membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Sepertinya kondisi batin kamu ini tetap menghantui bagaimana situasi dari pihak ketiga. Ini kondisi batin kamu ini benar-benar masih menghantui bagaimana situasi pihak ketiga, dan akan ada kondisi di mana pihak ketiga akan menerima apa yang menjadi tabur tuai dia sendiri, tetapi tabur tuai ini atas kehendak dari situasi batin kamu. Seven of Pentacles. Apa yang pernah ditanam oleh pihak ketiga ketika diri kamu menerima apa yang menjadi kesedihan kamu, duka kamu, dan tangisan kamu secara batin, itulah yang akan dilempar kembali oleh kondisi batin kamu di mana pihak ketiga akan menerima tangisan tersebut. Muncul kartu The Death. Yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur air, berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, lagi-lagi kartu ini pun membenarkan apa yang menjadi judul tersebut, tetapi dalam arti apa? Ya bisa saja kan kondisi batin kamu ini akan memberikan situasi di mana pihak ketiga akan menerima apa yang menjadi situasi pembusukan dia sendiri. Kenapa saya mengatakan batin? Batin ini ada kaitannya dengan pergerakan leluhur kamu. Batin ini ada kaitannya dengan alam bawah sadar kamu. Batin ini ada kaitannya dengan posisi energi kamu. Karena bisa saja kalau saya menarik dari kata leluhur, leluhur kamu ini akan memberikan apa yang menjadi dampak buruk di dalam kondisi kehidupan pihak ketiga. Muncul kartu The High of Priestess.
Yang dimana kemunculan kartu ini selalu saya katakan sebagai kartu yang berbicara secara pendeta, tetapi pendeta perempuan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pendeta, pendeta yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut, tetapi saya mengategorikan kondisi batin. Batin yang kamu miliki itu akan memastikan pihak ketiga benar-benar menerima apa yang menjadi situasi yang bersifat tersiksa. Karena bisa saja, Wak Geng, batin yang kamu miliki itu selalu terkoneksi terhadap apa yang menjadi doa kamu terhadap Sang Pencipta. Bisa saja Sang Pencipta atau semesta memberikan situasi kabar yang selama ini kamu tunggu-tunggu untuk terjadi terhadap pihak ketiga. Muncul kartu Ten of Wands, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara tongkat, tetapi tongkat tersebut terdiri dari 10 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-10 tongkat tersebut, ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Bisa saja pihak ketiga akan menerima apa yang menjadi bentuk keruntuhan dia. Bisa saja pihak ketiga akan mendapatkan apa yang menjadi kondisi ketidaktenangan dia akibat dari permainan apa yang menjadi leluhur kamu. Kamu bisa membayangkan sendiri kalau 10 tongkat tersebut kamu yang memikul, bagaimana reaksi yang akan ditimbulkan dari energi kamu. Pasti akan ada keruntuhan, pasti akan ada kondisi yang bersifat intimidasi, pasti akan ada kondisi yang bersifat tercekik. Itulah yang akan dialami oleh pihak ketiga dari kondisi batin kamu. Muncul kartu The Moon, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur air, berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, lagi-lagi kartu ini pun masih membenarkan judul tersebut, tetapi dalam kategori apa? Akan ada keadaan di mana pihak ketiga akan menerima situasi yang bersifat bahaya. Karena selama ini kan permainan pihak ketiga selalu menyembunyikan apa yang menjadi kebohongan, dan pihak ketiga ini selalu mempergunakan permainan secara spiritual ataupun secara black magic ataupun secara mistis. Bisa saja spiritual yang dilakukan oleh pihak ketiga, yang dimainkan oleh pihak ketiga terhadap diri kamu, batin kamu inilah secara leluhur akan melemparkan kembali secara kondisi yang benar-benar ada duka. Muncul kartu Nine of Cups, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara cawan, tetapi cawan tersebut terdiri dari 9 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-9 cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Ini kartu berbicara secara kesengsaraan. Ini kartu berbicara di mana kondisi kehidupan pihak ketiga tidak lagi menerima apa yang menjadi situasi peluang. Muncul kartu Six of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini masih berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari 6 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-6 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini pun masih membenarkan judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Bisa saja pihak ketiga bukan hanya menerima apa yang menjadi kesengsaraan dia dari permainan spiritual dia akibat dari pergerakan batin secara leluhur kamu, tetapi pihak ketiga pun akan benar-benar bersifat kacau balau. Muncul kartu Four of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini masih berbicara secara pedang. Pedang dalam arti apa? Coba kamu perhatikan bagaimana situasi gambar di dalam kartu tersebut.
Coba kamu perhatikan bagaimana situasi gambar di dalam kartu tersebut. Seakan-akan gambar di dalam kartu tersebut cukup jelas mengatakan pihak ketiga dari pergerakan batin kamu membuktikan pihak ketiga ada situasi yang bersifat frustasi. Akan ada kondisi di mana pihak ketiga ini akan menerima apa yang menjadi situasi kefrustasian dia. Wah, geng, ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.